Lintar dia bisa sampai ke mana-mana berapa juta YouTuber gitu kan. Jadi saya berpikir, kenapa Koprumnas ini tidak bisa menjadi pionir? Kenapa Koprumnas ini tidak bisa menjadi giroh buat kita semua? Bahwa Indonesia bisa bangkit dari pandemi ini. Insya Allah, ini adalah cita-cita saya. Bagaimana saya nanti membantu Anda, memintarkan Anda semua supaya kita pastikan bahwa ternyata setelah saya pelajari, media yang paling efektif adalah, Bapak Ibu, kalau Anda mau percaya atau tidak, saya udah nggak tertarik lagi ke brosur. Karena ini zaman pandemi. Sudah waktunya kita tidak main fisik. Waktunya kita harus masuk ke era digital. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Waktunya Anda sekarang fokus bagaimana melakukan percepatan dalam bisnis. Waktunya kita bekerja cerdas. Waktunya bagaimana kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita bergotong royong. Saya kepingin mengajak Bapak Ibu. Saya dari tadi datang ke sini, saya cuma minta sama Allah. Ya Allah, tolong bukakan hati orang-orang yang bertemu saya hari ini. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta Anda jadi dirlok, saya nggak minta Anda bergabung. Semuanya yang akan berbicara adalah hati nurani Anda. Saya sering melihat Bapak Ibu, bukan cuma 1-2 orang, hampir 10.000 anggota Koprumnas sampai hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Koprumnas. Tapi ternyata yang istiqomah hanya 3.000, yang 7.000 alhamdulillah meledak. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada hari pertama saya membuka Koprumnas bersama Pak Dirut saya, dulu awalnya kami adalah koperasi, kami cuma melihatnya yang penting orang gabung dan punya napas. Tapi sekarang saya boleh bilang kami adalah developer sombong. Kenapa Bapak Ibu? Justru yang kami cari adalah orang-orang yang tidak punya DP, orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Saya sudah pelajari yang terima kunci di Jonggol, ternyata kebanyakan adalah orang-orang seperti itu. Jadi saya ambil kesimpulan, saya harus berani mengikrarkan diri. Pada saat orang bermain di zona yang aman, kami justru bermain di zona yang tidak aman. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kami cari adalah, ingat, pasar kami adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan tetap. Saya mau tanya sama Anda dengan jujur, banyakkan mana orang-orang yang punya DP dan orang-orang yang tidak punya DP? Tidak punya DP. Banyak orang tidak punya DP, betul nggak Bapak Ibu? Tapi hari ini Bapak Ibu, Koprumnas memberanikan diri. Kami punya pasar di sini. Kami ingin membantu orang-orang yang merasa kayaknya nggak mungkin Bu saya punya rumah. Saya sudah tinggal di rumah saudara bertahun-tahun. Saya tinggal di rumah mertua indah Bu. Saya nggak punya pekerjaan tetap. Saya nggak punya impian. Nggak mungkin saya bisa mewujudkan rumah untuk anak-anak saya, apalagi untuk keluarga saya. Karena rumah terbaik adalah bukan seperti apa rumahnya, tapi ketika Anda bisa menciptakan suasana di dalam rumah dengan penuh ketenangan dan tidak riba. Kebanyakan orang rumahnya bagus-bagus segede gedong, ternyata dia masih riba di dalamnya. Nah inilah Bapak Ibu yang ingin kami ciptakan. Jadi Pak Dirut minta, saya ingin membuat rumah kalau bisa jangan seperti kandang ayam. Kebanyakan rumah KPR atau rumah subsidi, mohon maaf, mereka kebanyakan main di T30, T27, atau T21. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kami hanya fokus membuka di T36 karena kami ingin mempunyai rumah yang layak untuk orang-orang kecil. Jadi Bapak Ibu, saya ingin di sini Anda tergerak hatinya bahwa Anda datang ke sini, this is not about money. Anda datang ke sini karena Allah yang menggerakkan hati Anda. Anda datang ke sini karena Anda ingin berbuat untuk orang banyak. Dan ini di zaman pandemi, nggak ada yang tahu umur kita masing-masing. Banyak yang masih muda, tahu-tahu besoknya istri. Nggak ada jaminan saya dan Anda ketemu lagi besok dan besok. Nggak ada jaminan. Tapi sekarang pertanyaannya, di masa pandemi ini, apakah kita akan menyerah? Ataukah kita sekarang akan bangkit sama-sama dalam wadah KBK, keluarga besar Koprumnas, yang insya Allah saya Ibu Putri akan membantu Anda semua. Siapapun Anda, berapapun umur Anda hari ini, saya mohon dari hati yang paling dalam, saya ingin mengajak Anda semua. Ayo kita berbuat untuk orang banyak. Ayo kita punya penghasilan yang halal dan berkah. Ayo kita sama-sama tolong orang kecil. Bapak Ibu belum merasakan bagaimana rasanya memberikan kunci rumah.
kepada mereka yang tidak mungkin punya rumah. Demi Allah, saya sudah merasakan. Dan itu rasanya nggak bisa dibandingkan dengan uang manapun. Saya sudah merasakan Bapak Ibu. Ketika saya serah terima kunci kepada tukang somai, ojol, tukang pakan ayam, tukang gado-gado, Masya Allah Bu, saya nggak nyangka. Niat saya cuma yang penting saya percaya aja. Saya nggak mikirin ada orang bilang Kopurnasma penipuan. Bukan mudah saya membangun Jonggol. Demi Allah, waktu Jonggol jadi saya cium tangannya. Tidak mudah saya membangun Jonggol dengan uang tanpa hibah. Dan ini perjuangan yang sangat luar biasa. Saya difitnah sudah, di medsos habis-habisan Bu, saya dibilang penipu. Saya di demo sudah Bu, saya dilaporkan polisi sudah juga. Alhamdulillah, semua kami hadapi. Saya hampir putus asa hari itu. Bayangkan, saya punya 12 agen cabang yang sangat mendukung saya. Pada hari itu saya ingat, semuanya pergi. Hanya tinggal Bu Endah satu tuh orang yang masih kurus sampai hari ini bersama saya. Ya orangnya luar biasa. Saya bilang, Pak, saya tetap akan bangkit apapun yang terjadi. Jadi sudah hampir, waktu itu di Jonggol 3 bulan sold out 2.500, hampir 2.000 orang tidak ada yang mengangsur. Tapi saya bismillah, fokus aja, nggak apa-apa, saya akan maju terus. Saya bilang, saya tahu Pak, ini kita sedang jihad berantas riba. Dan ternyata riba tuh panas Bapak Ibu. Mereka bikin Kopurnasma tandingan. Kita bikin nanti di mana waktu itu saya pernah di Depok apa di mana ada seorang Pak Haji, dia ngambil 20 kapling. Pokoknya di demo saya habis-habisan. Gak apa-apa. Saya bilang saya kembalikan uang Anda dengan niat baik kami insya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini ya SOP kami sudah berjalan Bapak Ibu. Saya sudah mengembalikan hampir 2 miliar uang dari orang-orang yang mengajukan pengunduran diri insya Allah, karena kami ingin menjalani syariah dengan baik. Jadi kalaupun nanti uang mereka masuk, tidak ada Bapak Ibu kami mengambil booking fee atau admin boleh dicek. Tapi kalau yang namanya fee marketing, dari awal memang kita sudah berakal. Saya tidak akan mengeluarkan uang fee marketing, karena fee marketing sudah saya berikan kepada agen cabang yang menerima. Boleh dicek, tidak ada yang kami makan. Jadi Bapak Ibu, di sini yang paling penting adalah saya bilang, pada saat kami mau berganti nama dari koperasi menjadi PT, saya mohon sama Pak Ketum, tolong jangan tulis nama syariah di dalam PT-nya. Karena mohon izin, ini yang sering diserang orang-orang, saya tuh kebingungan syariah itu seperti apa. Dari MUI menghujat saya, dari pihaknya Ustadz Erwandi menghujat saya juga. Jadi kami harus berdiri di mana? DPS pun juga, mana? Kalau kamu bilang syariah, mana legalitas DPS? Itu yang sering diminta pada orang-orang pintar. Betul nggak Bapak Ibu? Akhirnya saya bilang sama Pak Ketum, saya mohon izin Pak Dirut, tolong tulis di PT Konsumen Perumahan Nasional, jangan ada syariah. Buat apa syariah hanya menjadi label buat kami, tapi kelakuan kami pun masih jahiliyah, nggak penting buat kami. Dan satu yang bikin Bapak nggak mau masuk DPS sampai hari ini adalah karena di DPS disahkan ada 2-3 harga. Jadi 5 tahun beda, 10 tahun beda, 15 tahun beda, bahkan 20 tahun beda. Itu yang kami tidak anut Bapak Ibu. Jadi di Kopurnasma tuh benar-benar memang buat saya emang orang gila lah di Kopurnasma ini. Jadi satu harga aja. Anda jual 200 juta, mau bayar 5 tahun, mau bayar 10 tahun, bayar 15 tahun, mau bayar 1 tahun pun, mau bayar lunas pun, sama aja harganya. Dan itu sudah terjadi di Jonggol. Ada yang mereka bayar lunas, alhamdulillah Bapak Ibu, mereka bayar tetap seharga yang pertama, tapi kita kasih diskon. Itu semenjak kita kasih diskon itu sekitar 20 juta. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi uniknya Kopurnasma adalah kami anti daripada asuransi. Kami nggak ada asuransi apapun dalam bentuk syariah. Dan kami memang Pak Dirut ini orangnya sangat ekstrim. Saya pernah mau dapat uang 100 miliar, tinggal dicairkan di bank, di tanda tangan, ya. Terus Pak Dirut tanya, dari mana sumber daripada uang 100 miliar? Seorangnya bilang, Pak, saya menggadaikan kelapa sawit saya dapat 200 miliar, yang 100 miliar untuk Kopurnasma, yang 100 miliar lagi untuk saya pakai. Mohon maaf, kata Pak Dirut, saya kaget, karena saya kan merasa, aduh saya bersyukur dapat 100 miliar, saya bisa langsung bangun dong, gitu kan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, Bapak pulang sekarang. Kenapa Pak? Ini sudah tinggal tanda tangan depan notaris loh, saya bilang. Saya udah deg-degan, karena saya kan bagian marketing, saya orang yang paling ditanya orang banyak pasti. Ada mereka maunya, kalau bisa dipercepat pembangunannya, kenapa harus lama Bu? Kan begitu Pak? Iya. Jadi akhirnya pas dia bilang itu dapat dari bank, demi Allah hari itu dibatalkan Bapak Ibu. Saya nangis sejadi-jadinya.
Ya Allah Pak, saya udah susah mencarikan orang yang sudah percaya sama Koprumnas 100 miliar diturunkan, tapi kenapa ditolak? Pak Dirut cuma bilang, buat apa kamu menyapu dengan sapu yang kotor? Niat kita adalah memberantas riba. Kenapa kamu masih mendapatkan sumbernya dari riba? Jadi Bapak tuh orangnya sangat keras kepala, sumpah. Jadi akhirnya saya, oke, saya buang lagi kepintaran saya. Oke Pak, saya samina wa ta'na. Kalau memang itu yang terbaik, saya ikut. Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, saya sendiri sampai hari ini jujur aja, saya 2 tahun baru yakin Koprumnas bisa membantu. Saya awalnya kebingungan, gimana cara Koprumnas membantu ya Allah? Saya nggak ngerti gimana caranya. Orang udah banyak ini yang apa sih ibaratnya yang sudah percaya sama Koprumnas. Saya orang yang paling bingung karena kebetulan saya dipercaya untuk menjadi bendahara pada saat itu atau yang pemegang keuangan. Jadi Bapak Ibu kalau bicara cobaan, jangan ditanya. Cobaan saya sangat luar biasa banyak, terutama apa? Dalam hal keuangan.